maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam suasana sukacita, hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Kamis 28 Juli 2022. Kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 19 dikatakan demikian. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Menderita karena kesalahan adalah suatu hal yang memalukan. Maka hendaklah dia menyesal dan tidak mengulangi kembali. Namun menderita karena iman kepada Kristus, janganlah malu. Jangan menyesal, melainkan hendaklah dia bertahan dan tetap berusaha melakukan yang baik kepada orang yang menganiaya. Petrus mengatakan, jika orang Kristen menderita karena berbuat benar, biarlah itu menjadi kesempatan yang boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dengan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 14 dalam nas ini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Dalam realita hidup bahwa orang-orang yang sudah bertobat bisa saja mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Itu terjadi karena dia akan menahan diri untuk tidak kembali ke cara hidup yang lama atau hidup di masa lalu. Sebab dia telah menemukan jalan kebenaran dengan iman kepada Yesus. Orang yang hidup di dalam Kristus melalui pertobatan, dibaptis, bukan berarti dia hidup di luar dunia ini. Bahkan dia tidak kebal terhadap keinginan daging. Dia tidak kebal terhadap penderitaan dan juga dosa. Namun, orang percaya akan memandang penderitaan sebagai ujian untuk memurnikan iman, bagaikan pemurnian terhadap emas di perapian. Justru orang percaya yang mengalami penderitaan akan mengalami optimisme yang penuh dengan harapan. Maka dengan adanya harapan itu, maka seorang percaya yang menderita mampu bergembira karena dia turut merasakan apa yang dialami oleh Kristus. Tentu ini bukanlah perkara mudah. Sebab disinilah ujian yang sesungguhnya. Penderitaan adalah bagian dari kehendak Tuhan, maka seperti Yesus yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah saat Yesus menderita, demikianlah orang percaya berserah diri secara total kepada Tuhan. Saudara-saudari, manakala engkau hari ini mengalami kesusahan, walau engkau tidak melakukan kesalahan, mungkin engkau tersingkir walau engkau tidak melanggar aturan, bahkan mungkin engkau difitnah walau engkau berbuat benar. Firman Tuhan mengatakan, jangan menyerah. Yesus menjadi teladan bagi kita. Berserulah kepada Allah Bapa. Teruslah berlaku baik, sebab Tuhan besertamu. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami, sebab manakala kami menderita kesusahan, karena iman kami kepada Kristus, karena kebenaran itu,
biarlah kami jangan malu bahkan menyesalinya. Tapi biarlah kami tetap bertahan di dalam iman yang benar hanya kepada Tuhan. Dan kami akan senantiasa berseru kepadamu. Dan kami percaya Engkau akan menjawab, Engkau akan menolong kami dan memulihkan kami. Ya Allah Bapa, hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami dengan berbagai pekerjaan seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami, dan biarlah kami boleh bersuka cita dan melihat kuasa Tuhan nyata melalui aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Dan biarlah setiap hal yang kami lakukan itu adalah bagian dari buah iman kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan tentunya kami akan bersuka cita menikmati buah, yaitu berkat yang dari Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berilah kekuatan bagi yang lemah dan kesembuhan bagi yang sakit, serta pengharapan bagi yang putus asa. Dan biarlah kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.